Pernah nggak sih Anda punya ide yang rasanya, wah ini brilian banget, pasti bakal ngubah segalanya. Mikirnya, ini dia, semua orang bakal langsung suka. Iya sering ya kita mikir gitu. Tapi coba deh, kita ingat-ingat lagi kisah Alexander Graham Bell. Waktu dia nawarin telepon ke Western Union tahun 1874, itu, Perusahaan komunikasi raksasa zaman itu ya? iya, apa coba respon mereka? Dibilang mainan nggak berguna, disuruh pulang. Ironis banget kan ngelihat gimana telepon ngubah dunia setelahnya? Nah, kisah Bell itu bukan kasus unik loh. Justru contoh pas banget buat topik kita hari ini. Kita bakal bahas lebih dalam bab 4 dari buku Scott Berkun, The Myths of Innovation. Judul babnya aja udah nantang banget. Orang suka ide baru. Betul sekali. Kita kan sering banget ya mikir kalau manusia itu ya otomatis tertarik sama yang baru, yang inovatif. Tapi beneran sesederhana itu nggak sih? Kayaknya nggak juga ya. Nah, misi kita nih ngebahas sumber dari Berkun ini. Ya buat mongkar mitos itu. Kita mau gali kenapa sih anggapan itu sering salah, apa aja tantangan buat inovator, terus faktor apa aja yang beneran nentuin ide itu diterima atau enggak. Yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Si Berkun ini emang to the point banget ya. Di awal bab aja dia langsung bilang, anggapan orang suka ide baru itu, wah mitos besar. Realitanya, sejarah itu malah penuh kontoh penolakan. Dan contohnya banyak banget ya ampun, nggak cuma Bell. Coba lihat deh, Larry Page sama Sergey Brin. Itu konsep PageRank mereka. Cara baru buat ngurutin hasil pencarian web itu ya. Iya, awalnya ditolak loh sama raksasa kayak AltaVista Yahoo. Atau George Lucas deh, naskah Star Wars-nya itu ditolak hampir semua studio gede Hollywood sebelum akhirnya ada yang mau. Susah dipercaya ya sekarang. Banget. Bahkan ide-ide yang jadi pilah sains modern aja awalnya dicemooh loh. Teorinya Einstein E sama dengan MC kuadrat, terus model heliosentrisnya Galileo. Yang bilang bumi muterin matahari itu. Iya itu. Sampai teorinya Darwin soal evolusi. Semua itu pernah dianggap lelucon, bahkan dianggap sesat sama para ahli di masanya. Gila ya? Yang lebih bikin kaget lagi nih, penolakan ini nyampe ke hal-hal yang sekarang kita anggap biasa banget. Buku misalnya. Si Berkun nyebutin filsuf sekelas Socrates sama Plato aja punya keraguan sama tulisan loh. Wah, serius? Iya, atau novel kayak Catcher in the Rye, itu kan klasik banget tapi pernah dilarang di mana-mana. Jadi klaim simple orang suka ide baru ini, aduh goyah banget deh kalau dihadapin sama bukti sejarah. Nah, analisis Berkidun soal kenapa ini jadi mitos itu menarik banget. Kata dia, kita itu sebenarnya nggak secara alami suka ide yang benar-benar baru dan belum kebukti. Yang sering kita suka itu ide yang udah terbukti sukses sama orang lain, terus kebetulan baru buat kita. Kita itu nyali validasi sosial gitu. Oh, pantesan ya kita sering banget ngandelin review film, rating restoran, atau rekomendasi teman sebelum nyoba sesuatu. Kayak daur ulang opini orang gitu ya, biar aman. Nah, persis. Inovasi sejati itu kan butuh biaya. Nggak cuma duit, tapi juga waktu, mikir buat belajar, terus potensi nggak nyaman karena ninggalin cara lama. Kebanyakan orang kan males ya nanggung biaya ini. Maunya yang enak aja ya. Iya, kita kan pengennya kepastian. Sementara ide baru itu selalu bawa ketidakpastian. Jadi ya rame-rame, kita seringnya nunggu sampai ide itu divalidasi, diadopsi sama early adopter, baru deh kita berani ikutan. Nah, ini nyambung ke poin penting lain yang dibahas Berkun, adanya kesenjangan persepsi. Jadi cara inovator ngelihat karyanya, wah yakin banget ini brilian, itu beda sama cara orang lain ngelihatnya. Beda banget. Si inovator ini seringnya ngarep diperlakukan kayak pahlawan gitu kan, kayak inovator sukses di masa lalu. Tapi ya ampun realitanya ide baru tuh hampir selalu disambut pertanyaan skeptis, keraguan, wah macam-macam. Dan kesenjangan ini seringnya bukan karena logika doang loh, tapi lebih karena perasaan yang dipicu ide baru itu. Berkun nemuin beberapa akar emosional penolakan yang umum. Pertama, ya ketakutan. Takut kenapa tuh? Takut ide baru itu ngancem stabilitas. Entah itu pekerjaan, status sosial, cara hidup yang udah enak, atau bahkan keyakinan dasar kita. Oke, masuk akal. Terus selain takut? Terus ada keegoisan atau kepentingan pribadi. Mungkin idenya bagus nih secara objektif, tapi kalau nggak ngasih untung langsung atau malah kayaknya ngerugiin kelompok tertentu, ya ngapain juga didukung, gitu kan mikirnya. Iya juga sih. Ada lagi? Ada.
Ketidaktahuan. Sering orang nolak itu bukan karena idenya jelek, tapi ya karena nggak ngerti aja itu apa, gimana kerjanya, efeknya apa. Dan yang terakhir, ada faktor konsistensi. Konsistensi gimana maksudnya? Ide baru bisa ditolak mentah-mentah kalau dianggap nabrak prinsip, nilai, atau kebiasaan yang udah dipegang kuat. Nggak peduli deh seberapa logis ide barunya atau seberapa nggak rasional prinsip yang dipegang itu. Wah, contoh Galileo tadi jadi relevan banget di sini ya. Penolakan teori heliosentrisnya itu ternyata bukan cuma soal debat astronomi yang jelimet. Justru intinya di situ, di perasaan terancam. Otoritas gereja Katolik waktu itu ngerasa posisi dan pandangan dunia mereka digugat. Kata Berkun, mungkin mereka nggak peduli juga pusat tata surya itu matahari, naga ungu, atau roti lapis sekalipun. Hai, bisa aja. Yang penting, ide itu ganggu status quo dan otoritas yang ada. Tambah parah lagi waktu Galileo, di bukunya itu, dialog mengenai dua sistem dunia utama. Dia naruh argumen Paus Urban VIII di mulut karakter naif namanya Simplicio. Waduh, cari perkara itu namanya. Dianggap ngehina, jelas saja marahnya meledak. Nah, perasaan terancam ini, mau beneran atau cuma parno, itu nyata banget buat mereka. Dan itulah yang micu penolakan keras, bukan cuma argumen ilmiahnya aja. Ini nunjukin banget ya betapa kuatnya emosi sama kepentingan dalam ngerespon inovasi. Balik lagi ke Bell sama Western Union tadi. Kalau kita coba pakai kacamata Western Union, ya penolakan mereka jadi lebih bisa dimaklumi ya, walaupun tetap aja salah sih akhirnya. Iya, coba bayangin aja. Anda udah bangun kerajaan bisnis telegraf. Sukses banget, dominan. Terus datang anak muda, bawa barang yang kelihatannya kayak mainan, tapi potensinya bisa ganggu, bahkan ancurin semua bisnis Anda. Pasti panik lah ya. Nah, perspektif ini ngebawa kita ke konsepnya Clayton Christensen, dilema inovator. Intinya gini, perusahaan atau orang yang udah sukses banget sama teknologi atau model bisnis lama, Kayak Western Union sama telegrafnya itu. betul. Mereka itu secara struktur dan psikologis susah banget buat nerima, apalagi ngadopsi inovasi baru yang sifatnya disruptif, kayak teleponnya Bell. Meskipun potensi inovasi baru ini jauh lebih bagus, tapi kan secara alami ngancam kesuksesan dan struktur yang udah ada. Jadi kayak udah nyaman di resep lama ya. Ibaratnya kayak minta koki bintang 5 yang sukses banget sama masakan Prancis klasik, buat tiba-tiba ganti haluan total ke street food, cuma karena lagi ngetren. Itu kan ngancam identitasnya, keahliannya, dapur mewahnya juga. Susah pasti. Jadi kesuksesan masa lalu itu malah bisa jadi beban ya, jadi penghambat buat ngelihat peluang masa depan. Mereka kejebak sama resep sukses yang udah ada, jadi susah mau taruhan buat sesuatu yang baru dan nggak pasti. Apalagi kalau itu bisa makan bisnis yang udah jalan. Nah, dilema ini sering banget ngejelasin kenapa banyak perusahaan raksasa, padahal punya duit banyak buat riset, seringnya kalah langkah sama pemain baru yang lebih kecil, lebih lincah dalam ngelahirin inovasi terobosan. Mereka terlalu banyak yang dipertaruhkan di status quo. Yang menarik nih, resistensi dan dilema di perusahaan gede ini, kata Berkun, malah jadi salah satu pendorong utama lahirnya kewirausahaan. Oh ya? Gimana tuh? Dia nunjukin fakta, banyak pendiri perusahaan teknologi ikonik, Apple, Google, Microsoft, HP, bahkan Yahoo, itu orang-orang yang awalnya frustrasi. Idenya ditolak, nggak didukung, atau dianggap terlalu radikal di kantor lama mereka. Wah, iya juga ya. Ini dinamika penting banget nih di ekosistem inovasi. Startup yang seringnya isinya cuma sedikit orang, biasanya lebih berani ambil risiko. Mereka nggak terlalu kebeban sama struktur atau kesuksesan masa lalu. Lebih nekat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka lebih berani ngejar ide radikal yang mungkin dianggap terlalu bahaya atau ganggu sama organisasi gede. Perusahaan mapan kan seringnya khawatir ganggu pemasukan yang udah stabil, terus takut ada penolakan di internal juga. Bahkan kalau kita lihat jauh ke belakang, tokoh kayak Michelangelo atau Leonardo da Vinci gitu kan, katanya juga sering frustrasi sama bos atau lingkungan mereka yang dianggap terlalu konservatif. Frustrasi karena ide ditolak ini kayaknya jadi bensin yang kuat ya. Ada semacam paradoks juga sih di sini. Justru karena sumber daya startup itu terbatas, itu bisa jadi pemicu kreativitas sama efisiensi yang lebih tinggi buat nyari solusi. Beda sama perusahaan gede yang mungkin punya dana buat eksperimen macam-macam, tapi kadang kurang kepepetnya gitu loh. Kurang gregetnya ya. Iya. Tapi, ya bukan berarti jalan wirausahawan itu mulus juga. Mereka tetap harus berjuang meyakinin orang lain,
terutama investor. Yang mana investor kan juga manusia biasa, punya bias dan resistensi juga sama ide baru. Sama aja. Perjuangan meyakinkan ini nih ngebawa kita ke ungkapan yang sering kita dengar. Kalau ada ide bagus tapi gagal diterima luas. Idenya mendahului zamannya. Pertanyaannya, ini beneran pujian atau cuma, kasihan aja sih? Nah, si Berkun ini agak kritis sama frasa itu. Pertama katanya, frasa ini kayak nganggap kemajuan teknologi itu lurus aja gitu. Linier, selalu ke arah yang lebih baik. Padahal itu mitos lain lagi yang dia bahas. Oh, jadi nggak selalu lurus ya kemajuan itu? Nggak selalu. Kedua, pandangan ini cenderung terlalu inovasi sentris. Seolah-olah hebatnya ide itu satu-satunya penentu. Jadi ngabain gimana kompleksnya cara manusia itu hidup, interaksi, dan nerima hal baru dalam konteks sosial dan psikologis mereka. Hebat atau visinya keren, gimana dong proses adopsi ide baru itu di dunia nyata? Apa yang nentuin sebuah inovasi nyebar cepat atau lambat atau malah nggak sama sekali? Nah, disinilah teorinya Everett M. Rogers soal difusi inovasi. Jadi relevan banget, dan Berkun pakai ini juga di argumennya. Rogers, lewat riset panjangnya, nyimpulin kalau kecepatan adopsi inovasi itu lebih banyak ditentuin sama faktor psikologis dan sosiologis. Bukan teknisnya aja ya? Bukan cuma itu, lebih ke persepsi calon pengguna terhadap inovasi itu. Intinya, biar diterima, ide hebat itu harus cocok dan masuk akal buat kehidupan penggunanya. Rogers nemuin ada 5 faktor kunci nih yang ngaruh banget ke kecepatan difusi. Oke, 5 faktor kunci. Apa aja tuh? Satu-satu deh, yang pertama. Contohnya ATM. Awalnya kan relatif lambat ya diterimanya. Iya juga, dulu orang lebih suka ke teller ya. Karena banyak yang belum ngerasa untungnya dibanding ke teller. Beda sama perbankan online, itu kan cepat banget diadopsinya karena untung praktisnya lebih jelas dan langsung kerasa buat banyak orang. Oke, persepsi manfaatnya harus jelas. Faktor kedua? Kedua, kesesuaian. Seberapa cocok inovasi itu sama nilai-nilai yang udah ada, pengalaman lama, kebutuhan sekarang, sama norma sosial calon penggunanya. Ide yang teknisnya brilian bisa gagal total kalau dianggap nabrak keyakinan budaya, kebiasaan, atau infrastruktur yang ada. Kecocokan budaya ini sering diremehin, padahal penting banget. Pantesan ya, produk yang sukses di satu negara belum tentu langsung laku di negara lain tanpa diubah dulu. Oke, ketiga. Ketiga, kerumitan. Seberapa susah inovasi itu buat dipahami dan dipakai. Makin simpel, makin intuitif, ya makin cepat diadopsi. Berkun kasih contoh ekstrim. Kalau kita bawa smartphone canggih ke abad ke-9, Wah, bingung pasti mereka. ya kemungkinan besar ditolak. Bukan cuma karena nggak ada sinyal atau listrik, tapi ya konsep sama cara pakainya terlalu rumit, mungkin malah bikin takut. Kerumitan itu penghalang besar. Kita semua pernah lah ya frustrasi nyobain gadget atau software baru yang ribet. Jadi gampang dipakai itu penting banget. Keempat? Keempat, kemungkinan dicoba, triability. Seberapa gampang calon pengguna bisa nyoba atau eksperimen sama inovasi itu dalam skala kecil, risikonya minim. Sebelum memutusin buat make sepenuhnya, bisa nyicipin dulu itu penting. Kayak sampel gratis gitu ya? Nah, itu contoh klasiknya. Kayak kantong teh celup pas pertama keluar. Kalau sekarang ya bisa masa percobaan gratis buat software, nyobain baju di toko, atau model freemium buat layanan digital. Makin gampang dicoba, makin rendah halangan psikologis buat nerima. Kesempatan nyoba tanpa komitmen gede ini jelas ngurangin rasa takut rugi ya. Terus yang terakhir, kelima. Kelima, kemudahan diamati, observability. Seberapa gampang hasil atau manfaat dari pakai inovasi itu bisa dilihat sama orang lain. Makin kelihatan manfaatnya, makin cepat nyebarnya, karena orang lain jadi pengen ikutan. Contohnya? Brand fashion tuh contoh klasik inovasi yang gampang diamati. Sebaliknya, manfaat update driver software atau perubahan algoritma kan sering nggak kelihatan langsung ya sama pengguna lain. Jadi nyebarnya lebih lambat, tergantung omongan orang atau rekomendasi. Iklan itu seringnya usaha buat menciptakan observability ini. Nunjukin orang lain kelihatan seneng atau sukses pakai produk itu. Menarik banget ya kelima faktor ini, keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, bisa dicoba sama gampang diamati, fokusnya lebih ke persepsi dan pengalaman pengguna, bukan cuma spek teknisnya doang. Ini bukan sekedar bumbu marketing tambahan ya berarti? Sama sekali bukan. Roger sama Berkun nekenin kalau 5 faktor ini tuh atribut asli dari inovasi itu sendiri dalam hubungannya sama calon penggunanya.
Faktor-faktor inilah yang ngejelasin kenapa kadang ide yang teknisnya biasa aja bisa nyebar cepat, sementara ide brilian malah susah payah. Jadi ingat kutipannya William Gibson, masa depan udah ada di sini, cuma belum nyebar rata aja. Nah, itu dia. Nyebarnya itu nggak otomatis, cuma karena idenya bagus, tapi tergantung banget sama dinamika psikologis dan sosial yang ada di 5 faktor ini. Oke deh, setelah kita telusuri argumen dan contoh dari bab 4 buku Berkun ini, kayaknya kesimpulan utamanya kuat banget ya. Anggapan naif kalau orang suka ide baru itu ya emang mitos yang perlu dibongkar. Realitanya jauh lebih rumit. Tepat sekali. Nerima ide baru itu bukan kejadian otomatis, tapi proses sosial dan psikologis yang kompleks. Suksesnya nggak cuma tergantung bagusnya ide itu sendiri, tapi juga gimana ide itu dilihat lewat kacamata keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemudahan dicoba, sama kemudahan diamati. Inovator ya harus siap ngadepin kesenjangan persepsi, ngerti dilema yang dihadapi pihak mapan, dan sabar ngelewatin proses adopsi yang seringnya lambat dan banyak tantangan. Terus apa artinya ini semua buat Anda pendengar kita? Kenapa ini penting? Pertama nih, kalau Anda sendiri lagi mau ngenalin gagasan baru entah di kantor, di komunitas, atau di mana aja, ngerti dinamika ini bisa bantu Anda ngatur ekspektasi. Jadi nggak kaget ya kalau ada penolakan awal. Iya, jadi tahu kalau penolakan awal itu wajar. Dan Anda bisa bikin strategi komunikasi dan implementasi yang lebih mikirin faktor-faktor psikologis dan sosial tadi. Selain itu, pemahaman ini juga bikin kita jadi konsumen informasi dan inovasi yang lebih kritis kan? Pas dengar ide baru atau lihat reaksi orang, kita bisa mulai nanya, ini penolakan beneran karena idenya jelek, atau jangan-jangan karena takut, nggak cocok, atau rumit aja rasanya. Ini juga bantu kita ngerti kenapa perubahan, bahkan yang bagus sekalipun, seringnya jalan lambat dan nggak rata di masyarakat. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita sekarang udah nerima nih, kalau resistensi terhadap ide baru itu hal yang lumrah, didorong sama bias psikologis dan dinamika sosial yang kuat. Terus gimana caranya kita bisa lebih pinter buat bedain? Bedain antara penolakan yang emang valid dan bagus, karena mungkin idenya belum mateng, ada cacatnya, atau punya dampak negatif, sama penolakan yang muncul murni karena takut berubah, malas keluar zona nyaman, bias pribadi, atau sekedar nggak ngerti sama ide yang sebenarnya potensinya gede. Gimana kita menilai hal krusial ini, baik pas kita nilai ide orang lain, maupun pas kita perjuangin ide kita sendiri?